والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fid dharaini amin. Masih terkait dengan zikir wudu. Ya. Ada pada wudu. Yang kelima set. Yang kelima. Ya. Yang kelima indal ghaslil yadil yumna. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir min azkari al-khamis, termasuk daripada zikir-zikir wudu yang kelima adalah inda ghuslil yad, ketika membasuh tangan. Apa doanya ketika membasuh tangan? Allahumma a'tini, wahai Allah berikanlah aku, a'tini kitabi, ya, a'tini kitabi, wahai Allah berikanlah kitab catatan amalku itu apa? Biyamini, lewat jalur kananku, dengan kanan tangan kasih lewat tangan kananku, jangan lewat tangan kiri, karena kalau tangan kiri maka ujungnya neraka, kalau tangan kanan ujungnya baik. Itu biyamini. Oke, udah habis itu doanya. Wahasibni, dan hisablah aku, perhitungkanlah amal-amalku, tanyain aku, mintakanlah pertanggungjawabkan kepada aku, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah ya Allah, jangan dipersulit. Sulitnya kayak apa? Ngantri kita. Hisab ngantri. Apa ini, tumit ketemu jari ngantrinya. Tumit ketemu jari. Bahkan Syekh Mutaawalil Shari sampai bilang apa? Saking kita udah nggak kuatnya, jangankan kita ngantri apa padang mahsyar hisabnya, kita ngantri puskesmas, kita ngantri hal-hal yang di dunia ini banyak yang ngantrinya aja bosennya kayak apa kan, ngurusin biodata, ngurusin apa berkas-berkas, lamanya bukan main, bosen. Dan pekerjaan paling tidak menyenangkan adalah menunggu gitu. Bayangin nanti itu mana di waktu dihisab udah nunggu dibayang apa, dibayang neraka apa gimana sih, sampai orang nggak kuat apa ya waddu ahaduhum lah, bukan ayat, maksudnya yang disampaikan saya mau tahu sorry, sampai salah satu daripada orang-orang yang ada di sana itu ya waddu, menginginkan untuk kabur dari situ, lari dari situ, hatta ilan nar, walaupun sampai ke neraka. Mendingan nggak di situ, mendingan saya ke neraka. Karena kenapa? Belum tahu neraka kayak gimana. Itu aja udah bikin wah gitu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu nanti al-mar'u, seseorang, yafirru min akhi, kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, kabur dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, kabur dari kekasihnya, kabur dari anak-anaknya. Sekarang kita ini masih dekat sama orang-orang yang kita sayangi. Kalau ada apa-apa, ada gempa, ada kasus apa, kita masih ada yang seorang ibu sama anaknya, kalau ada gempa pasti dibopong anaknya saking sayangnya. Tapi kalau nanti di padang mahsyar nanti udah nggak kepikiran begitu lagi. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang punya urusan beratnya masing-masing. Makanya Nabi aja ngomong sama umatnya, nafsi, minta syafaat orang dalam. Kata nabi-nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad ya. Nabi-nabi yang lain bilang apa? Nafsi sendiri. Saya juga lebih pusing urusan saya. Pikirin urusan saya. Nafsi. Baru Rasulullah datang kepada Rasulullah bilang apa? Ana laha. Emang saya, kenapa ente baru datang ke saya? Saya ngasih syafaat. Nah, tapi pikiran kita apa? Betapa beratnya itu yaumul hisab. Hari perhitungan. Betapa beratnya itu sampai orang
kepengen pindah dari situ, pergi dari situ walaupun kepada neraka. Kenapa? Walaupun kepada neraka karena belum tahu neraka seperti apa. Gitu. Udah capek saya nunggu, udah mendingan kalah. Kayak gitu-gitu. Kalau ada kemungkinan kalah menang atau untung rugi, kalau nunggunya itu kebangetan lama, udah rugi sekalian lah daripada nungguin lama-lama. Pikir kita kan begitu. Ntar udah giliran kita tinggalin, baru tahu dapetnya besar, orang kita rugi, nyesel kita. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, hitung-hitung perbuatan buruk kalian, judge diri kalian, hakimi diri kalian sekarang oleh diri kalian sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisap di persidangannya Allah Ta'ala. Kenapa? Maksudnya kita merenung, kita nadam, kita menyesal, lalu kita tahu tobat. Wa ataibu minadz dzambi kama la dzamba lah. Orang yang tobat dari dosanya seperti yang tak punya dosa. Sehingga nanti hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan perhitungan yang mudah. Salah satunya biyami ini, lewat jalur kanan. Apalagi doanya Jidan? Indah Ghusli. Indah Ghusli. Yang keenam, inda ghuslil yadil yusra. Indah Ghusli yadil yusra. Allah. Ketika basuh kanan ya. Kalau sekarang indah basuh tangan kiri. Gimana doanya? Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min warai zahri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Wahai Allah, jangan berikan kitab catatanku itu bishimali, lewat jalur kiriku, jangan lewat kiri. Wala min wara'i zahri, begitu juga jangan dari belakang, karena ujungnya udah pasti buruk. Kalau yang demikian tanda kalau hada rajul min ahli syaqah, orang ini termasuk orang yang celaka ujungnya, neraka maksudnya, murkanya Allah Ta'ala waliyadu billah. Gitu. Jadi doa gitu kanan, Allahumma ya'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Sebelah kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ada lagi? Itu gitu doang ya? Dah. Ada. Doa selanjutnya. Yang ketujuh, inda mashir ra'si. Indah mashir ra'si, ketika mengusap kepala. Rambut kepala yang masih dalam bagian kepala ataupun kulit kepala itu sendiri. Jam lagi bisa. Ya. Doanya, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari. Doanya ketika basuh, kan yang dibasuh apa? Kalau enggak rambut kepala, rambut yang masih dalam bagian kepala ya. Sehingga kalau rambutnya gondrong nyampe sini nggak boleh yang di sini, karena dia udah keluar bagian kepala. Tapi kalau kayak kita ini basuh yang sebelah sini masih bisa kan? Itu masih kepala, masih sah juga, masih sah. Ini mau dari sini bisa, jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biasanya satu pas. Bagus, itu sunnah akmaluha hada, yang paling sempurnanya demikian. Jadi semua khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat. Karena madhab lain ada yang seharus setengah, harus seperempat, harus semua. Kalau kita cukup sebagian, secukupnya. Ente tepokin ke air yang suci mensucikan, tepokin lagi ke sini, kelar. Kalau kita gitu ya, wamsahu biru'usikum, udah usap kepala, namanya usap ya udah gitu. Khilaf lah, beda pendapat. Nah, selalu menjadi kesunahan khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Gimana caranya? Ya usap semua. Karena kalau diusap semua mazhab setuju, sepakat, sah itu. Kalau cuma sebagian doang, mazhab lain nggak mengatakan sah, mazhab kita doang yang sah, itu kan. Tapi khuruj minal khilaf selalu sunnah. Jadi usap semua, bukan basuh ya. Kalau basuh repek nanti. Usap ya. Bagus, asal. Apa doanya? Allahumma harrim ra'si wa bashari ya. Harrim sya'ri. Allahumma harrim sya'ri wa bashari. Bashari apa basharati? Wa basari apa bashari? Pakai shin. Pakai shin. Allahumma harrim sya'ri wa bashari anin nar. Anin nar apa minan nar? Alan nari. Ketika basuh, kan yang dibasuh tadi kalau enggak rambut, kulit, kepala. Doanya, ya Allah,
Harim. Allahumma harim sya'ri wa bashari alan nar. Ya Allah, haramkanlah, jagalah rambut tuh bisa, kalau dibilang rambut berarti bisa rambut bisa bulu ya. Rambut kan termasuk bulu. Jadi ya Allah, haramkan bulu-bulu yang ada pada diriku, rambut-rambut yang ada pada diriku, wa basyari, dan juga kulitku, alan nar, daripada neraka. Kan kita semua ketutup itu. Bagian mana yang nggak, kalau nggak rambutku, kulit. Ya, maka mudah-mudahan, maksudnya apa? Itlaqul ba'at itlaqul ba'at ma iradatil kul. Menyebutkan sebagian, tapi maksudnya pengen semuanya. Oh, kamu doanya rambut sama kulit aja, ya udah saya kulitin kamu, rambutnya saya botakin, sisanya tinggal daging, itu yang saya masukin neraka. Kan nggak begitu maksud kita kan? Maksud kita semuanya tolong dijaga. Kadang sering begitu uslub orang bahasa Arab, nyebutinnya sedikit, sebagian, tapi pengennya semuanya. Orang Indonesia juga kadang begitu. Kemana sih Bang Cidot, nggak pernah kelihatan batang hidungnya, contoh. Emang ente kalau ada batang hidungnya lewat, berani batang hidungnya coba gitu lewat gitu, siapa nih Cidot? Bisa kan, berani emang kalau begitu? Enggak kan, maksudnya batang hidungnya keseluruhan dia, nyebutin batang hidungnya doang, tujuannya semuanya, paham? Itu, nah itu juga gitu, doanya bukan berarti kulit sama rambutnya doang, tapi semua kita, cuman supaya lebih ada nilai sastra dan estetikanya lebih indah didengar, akhirnya bahas. Ada lagi apa lagi? Habis doanya ada lagi? Bisa ada 8. Inda mashil uzunaini. Allahumma ja'alni mimman yastami'una qawla wa fayattabi'una ahsanahu. Yang ke-8 ya. Apa? Ketika membasuh kuping. Kedua kuping. Ada doanya. Kalau basuh kuping berarti dua-duanya ya. Nggak usah kanan dulu baru kiri. Karena dia seperti satu. Dua-duanya. Apa doanya? Allahumma ij'alni, wahai Allah, jadikanlah aku mimman yastami'unal qawla, termasuk orang-orang yang dengerin ucapan itu. Al-qaul apa? Al-qaul al-haq, ucapan yang benar-benar ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, jadikan aku pendengar ucapan yang baik itu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan itu. Fa yattabi'una ahsanah. Kemudian aku mengikuti yang terbaik daripada ucapan-ucapan itu. Jadi jadikan aku pendengar yang baik. Setelah itu jadikan aku pengikut dari yang terbaik daripada yang diucapkan. Itu doanya ya. Ketika kuping. Kita termasuk bentuk kekufuran daripada nikmat yang Allah berikan berupa kuping, gendang telinga yang digunakan kita untuk mendengar, tapi tidak kita gunakan mendengar yang baik-baik. Termasuk baik-baik adalah pelajaran. Gurunya lagi nerangin kemana-mana pikirannya, kemana-mana pendengarannya, termasuk kufur nikmat. Karena untuk hal-hal demikian memang diciptakan kuping kita, ya, kan bukan tung ting tang ting tung. Jedap. Ya, itu ada. Ada lagi doanya? 9. Masih berapa lagi? Terakhir. Indal ghaslir rijlaini. Indah ghaslir rijlain. Kapan? Ketika apa? Indah ghaslir rijlain? Membasuh kedua kaki. Ketika membasuh kedua kaki. Apa doanya ketika basuh dua kaki? Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihil aqdamu. Allahumma, ketika basuh kaki ya doa ya Allah. Terus sambil diangan-angan tuh bener-bener minta tuh. Supaya kita lagi wudhu aja kita khusyuk. Apalagi udah masuk salat. Apa doanya? Allahumma ya Allah, sabbit qadami ya. Allahumma sabbit qadami ya Allah, mantapkan, jejekin, kokohkan apaku? Kakiku ala sirati, untuk bisa berjalan di atas sirat. Nah, itu yang jembatan di atas neraka menuju kepada surga.
Ya Allah, patenkan, kokohkan, jangan sampai tergelincir ya Allah. Yauma tazillu Saat yauma yauma tazillu fihil aqdam. yauma tazilu fihil aqdam. Hari di mana tergelincir semua kaki-kaki di dalamnya. Naudzubillah ya Allah. Gimana masyhadnya itu, pemandangannya itu ketika kita ngelihat, kita lagi ngantri, kita ngelihat orang-orang yang mencoba untuk melewati sirat satu demi satu tergelincir. Ya, satu demi satu jatuh, satu demi satu bergelantungan, akhirnya nggak kuat jatuh juga. Kita akan ada pada posisi itu, pada saat itu kita lagi ngeliatin di belakang, ya Allah ini gimana saya bisa lewat apakah enggak, ya Allah saya akan tergelincir apakah enggak. Ketika itu nggak bisa doa lagi, nggak bisa berharap lagi, nggak bisa memperbaiki lagi. Kapan saatnya? Sekarang. Hanya kita doa ketika basuh kaki, Allahumma sabbit qadami yauma tazilu aqdam, apa yauma tazilu Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Ya Allah, kokohkan, mantapkan, bisa bikin jalan ya Allah di atas sirat di mana hari orang-orang kakinya pada tergelincir. Wah, itu doa-doa yang warid untuk kita wudhu. Jadi semua ada. Kalau kita khusyuk ketika itu, wa man asbagul wudu'ah kata Rasulullah. Kama qala Rasulullah, siapa orang yang memantapkan dia punya wudhu rapi, syaratnya cukup, rukunnya pas, udah gitu gunakan kesunahan dengan baik, maka yakhrujul dzunubu kama qala ya. Lupa redaksi aslinya. Keluarlah itu dosa-dosa min kasaratil ma al wudu, daripada percikan-percikan air wudhu. Makanya kenapa tidak khusyuk begitu? Kan kita ada penyesalan tuh. Ya Allah, saya tahu nanti pemandangannya akan begitu mencekam ketika sirat. Ya Allah, maka ya Allah sabit kodami, tolong ini kaki ya Allah, biar kata dikuatin, biar kata saya sering gunakan untuk pergi ke langkah-langkah yang maksiat ya Allah. Ada. Wallahu a'lamu. Hal min soal, ada pertanyaan? Kita pasti menurut itu kan apa namanya, diambil dari hadis sahih ya. Maka menurut doktrin ideologi agama kita, keimanan agama kita akan melewati sirat itu semuanya. Nanti ya macam-macam dah halnya, ada yang cepat, ada yang punya tunggangan ya, seperti orang-orang yang gemar berkurban dan sebagainya. Intinya apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Ujung yang baik itu dipersediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau engkau merasa khawatir bagaimana ujungnya engkau, maka jadilah orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takut sama Allah Ta'ala. Jangan takut, jangan sampai kita merasakan ketakutan ketika di sirat dengan cara kita takut duluan sekarang. Sebelum nanti takut duluan sekarang. Jangan sekarang petantang-petenteng, nanti baru takutan. Kan gitu preman kan, malak-malak tahu-tahu yang dipalak tentara. Baru ketahuan baru di apa di salam olahraga dikasih salam olahraga baru diketahuan awalnya petentang-petenteng. Kalau kita udah tahu, wah nih jenderal nih misalkan contohnya, dan nggak pantas sebenarnya takut sama manusia, percontohan aja jenderal nih, kalau kita udah mawas diri nih jenderal, kita nggak boleh macam-macam, ada rasa mawas diri karena kita nggak tahu, jadi petentang maka segen. Kalau kita udah segen, kita mawas diri, akhirnya kita menjaga diri supaya tidak terjadi salam olahraga tadi kan. Ya kan? Nah, begitu juga kalau kita udah tahu nanti mencekamnya bagaimana itu akhirat dan ahwalul akhirah, maka kita akan persiapkan sekarang. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Soal akhir Ustaz, kan tadi kan kita neraka ya. Itu posisi neraka kan bawah ya. Dan surga itu kan sama dengan jembatan atau gimana? Kalau dalam dilogikakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Surahnya pun bisa jadi ya seperti gambaran itu, bisa jadi bagaimana digambarkan. Sebenarnya begini, sejatinya ya, apakah neraka itu
betul apakah neraka itu kemudian yang membakar seperti orang kebakar. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi dia memang membakar sebagaimana dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an ya. Apa kemarin Al-Humazah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa adad la jama'a mala wa adadah yasabu anna malahu akhradah kala la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. So, kan melahap-lahap gitu itu api kan. Memang digambarkan demikian. Tapi itu apakah itu maknanya begitu pedihnya, begitu menyakitkannya? Kadang orang di kehidupan dunia pun lebih sakit itu kan sebenarnya yang ngerasain hati ya. Memang ada efeknya di sini, saraf. Kemudian yang mengaduh kan hati. Betapa banyak kita lihat ada yang kemudian seperti Sayyidah bukan Asia, Siti Masyito yang rambut kan di tukang sisir Firaun. Kan disiksa tuh itu dia punya keluarga digodok di kuali besar kan. Tapi apakah dia mengaduh? Tidak mengaduh. Mengaduh kesakitan gitu. Ketika dicelupin kagak. Kenapa? Karena hatinya udah tenang duluan. Gitu. Jadi tidak merasakan itu. Dicabut duluan nyawanya oleh malaikat karena ketenangan dia itu. Nah, bisa jadi nanti siksaan pedih itu ternyata udah kita rasakan dari mulai sekarang nih. Ketika kita galau, sedih, mikirin mumet, sumpah, itu kan emang bukan neraka itu. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit dan sebagainya kan neraka. Tapi kalau ketenangan hati, kebahagiaan itu kan surga juga. Apalagi ketenangannya yang sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dekat dengan Allah Taala. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Taala mah lauku syifanil gitu majdatu imanan. Kalau disingkapkan bagi aku tabir yang sebelumnya menutup mataku, menutup mata hatiku, maka tidak bertambah keimananku sama sekali. Karena keimananku sudah di puncak. Gimana di puncak bisa naik lagi, bisa nambah lagi? Udah di puncak. Jadi nggak usah nungguin mati baru kelihatan ada neraka, nggak usah nungguin mati baru lihat ada surga. Ini di hidupan aja. Ketika dia ngelihat dosa itu sebagai neraka dengan keimanan, coba dah rasain. Ente pagi-pagi nih ada dosa masuk ke dalam mata ente, dosa masuk lewat mulut ente, lagi jalan tuh lihat ada yang paling gampang kan apa sekarang ketemunya tuh paha, aurat, ente ikutin aja. Kalau nggak keruh itu hati seharian, cobain masuk dari pagi nih, makanya jaga-jaga dari pagi jangan sampai ada dosa kemasukan supaya tenang sampai mau tidurnya. Coba rasain. Jangan lakuin, tapi kalau sekali atau engkau ada lagi tergelincir begitu melihat ada dosa dan kau ingat ini ucapan, rasain, iya apakah benar keruh hatiku seharian, rasain nanti. Tapi jangan sampai itu dirasakan, mudah-mudahan ya. Neraka tuh wah kada. Jadi gimana ahwalnya? Kama akhbaru anhal mujtaba panumsikun maqala anha hadaba, bagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah baik dari Al-Quran hadis. Sisanya, detailnya, tafsirnya, perinciannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu. Ada lagi pertanyaan? Mau nanya lagi tentang hadis dan kan fungsi hadis kan kemarin ada 4 ya. 4. Bayan takrir, bayan tafsir, tasyrih, tasyrih apa? Sama bayan nasakh. Bayan nasakh, bayan nasakh. Ya. Tagir. Ya. Nah, pas ini kan saya masih bingung nih, kan dia masih agak mirip-mirip sama takrir. Ya. Tasyrih. Ya, tasyrih sama takrir kan berbeda kan ya. Cara bedanya gimana? Takrir itu penetap ngulang aja. Takrir itu menguatkan kembali apa yang ada di Al-Quran, dikuatkan kembali. Jadi ditegaskan kembali. Oh iya benar, apa yang ada di hadis sesuai dengan apa yang di Al-Quran. Berarti ada kesinkronan, betul, lebih perasaannya lebih menegaskan kembali gitu karena pengulangan itu. Soal perintah sholat dan sebagainya diulang. Tapi kalau tasyrih itu apa yang tadinya global di dalam Al-Quran, kayak sholat, aqimis sholah, didikri, dirikan sholat, emang diperintahkan di Al-Quran. Tapi bagaimana kaifiyahnya tidak dijelaskan di Al-Quran. Itu kan adanya di hadis, dan itu termasuk pensyariatan. Tasyrih artinya pensyariatan. Jadi syariatnya
Kaifiyah sholat adanya di hadis, menjelaskan yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya, dan banyak hal begitu. Memang kan tugasnya hadis. Fungsinya hadis. Wah, ada. Hah? Udah? Kasih ada lagi? Kelas? Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubah tagsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدادة الصبي والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.